Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwalah kita akan menjadi hamba yang mulia. Kita akan menjadi hamba yang selamat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena faktor jabatan, bukan karena faktor harta dan kekayaan, tetapi karena faktor inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Marilah kita di bulan suci Ramadan ini senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang paling terhormat dan mulia di sisinya nanti di akhirat kelak. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa membimbing umat manusia, mengarahkan umat manusia, membawa umat manusia minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Saudara-saudaraku insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kajian kita adalah kitab Fatawal Baitul Muslim. Kitab ini dikarang oleh Syekh Dr. Ali Jum'ah, seorang mufti di Kairo di Mesir. Kaifa nafuzu bilailatul qadri? Bagaimana cara kita ingin agar beruntung, agar menjadi orang beruntung mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tentunya sebelum saya menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar, saya mencoba ingin menarasikan, ingin menyampaikan definisi Lailatul Qadar dari segi bahasa terlebih dahulu. Al-lailah kata ulama, lailah hiya al-waqtu ba'da ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Hadza waqtul lail. Bahwa yang disebut dengan malam adalah waktu setelah matahari tenggelam sampai terbit fajar. Hadza waqtul lail. Itulah yang disebut dengan waktu malam. Ammal qadru fal qadru bil lughati aktsaru min ma'ani. Bahwa sesungguhnya kata al-qadru itu mempunyai banyak makna. Menurut para ahli bahasa, al-qadru bi taskini dal. Kata al-qadru dengan disukunnya dal pada huruf dal, au bi fathiha atau di fathah pada huruf dal, al-qadaru. Jadi ada istilah al-qadru, yang kedua al-qadaru. Mim ma'aniha fil lughah, di antara maknanya menurut para pakar bahasa, ulama bahasa, di antaranya adalah al-qada'u wal hukmu. Jadi diterjemahkan al-qadru itu adalah al-qada'u wal hukmu, ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam Lailatul Qadar adalah merupakan malam al-qada'u wal hukmu, malam ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya, terhadap seluruh umat manusia. Ini bisa kita lihat fi hadis Jabir bin Abdullah, dalam hadis dari Jabir bin Abdullah fi Sahihil Bukhari, disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari wa ghairi, dan selain dari Sahih Bukhari ada juga hadis ini disebutkan fi du'ail istikharah, tentang doa istikharah ketika kita melaksanakan sholat istikharah, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menentukan suatu pilihan. Ada doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu.
Sesungguhnya Engkau ya Allah yang mengetahui, sedangkan aku ini tidak mengetahui. Anta 'allamul ghuyub, dan Engkau ya Allah mengetahui hal-hal yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa sesungguhnya persoalan atau masalah ini, wa tusammi hadzal amru, biasa kita sebut apa hajat kita, apa keinginan kita, apa yang kita minta kepada Allah, khairal li, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairal li, itu kalau Engkau mengetahui ya Allah bahwa persoalan ini baik bagiku, fi dini wa dunyaya, baik di dunia maupun di akhirat, wa ma'ashi wa akibati amri wa ajilihi faqdurhu li, ay maknanya faqdurhu li, maka tetapkanlah kepadaku hal tersebut, ay artinya faqdihili, artinya qada, tetapkanlah untukku. Itulah salah satu makna Lailatul Qadri. Al-Qadru maknanya adalah malam keputusan, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita umat Islam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ma'aniha, di antara makna Al-Qadru itu tadi adalah, kata ulama, at-tadbir adalah malam pengaturan. Makanya yuqalu, disebutkan qadartul amrah, ay dabbartul amra tadbiran. Artinya saya mengatur persoalan ini dengan pengaturan yang amat sangat baik. Malam Lailatul Qadar adalah termasuk malam at-tadbir, malam pengaturan terhadap umat manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti saya akan jelaskan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalik al-qadaru wal qadru, kata al-qadar juga mempunyai makna ad-dhiq, sempit. Apa maknanya sempit? Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya pada malam Lailatul Qadar itu dunia ini sempit, saudara-saudaraku. Kenapa dunia ini menjadi sempit? Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadis ini disebutkan dalam suatu hadis min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anha, anna sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna adadal malaikati fil ardi fi hadhihi lailati, sesungguhnya jumlah malaikat pada malam Lailatul Qadar aktsaru min adadil hasa, lebih banyak daripada jumlahnya batu kerikil yang ada di bumi ini. Maka dunia ini menjadi sempit, saudara-saudaraku. Kita merasa senang dan bangga. Malaikat hadir menyaksikan hamba Allah yang saleh, yang ikhlas beribadah. Karena pada malam itu manusia akan diputuskan, ditetapkan, dan akan diatur seluruh ketetapannya untuk 1 tahun ke depan. Maka malam ini disebutlah dengan malam ad-dhiq, kesempitan. Karena para malaikat datang berkerumun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jumlah malaikat yang hadir ke muka bumi ini lebih banyak daripada batu kerikil yang ada di dunia ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la ya'rifu qadraha ahadun minal khalqi. Seseorang tidak akan mengetahui nilai dari kualitas yang dikandung pada malam Lailatul Qadar. Kata ulama, tidak akan mengetahui seseorang nilai kadar keutamaan malam Lailatul Qadar kecuali orang yang mengetahui keutamaan Al-Quran. Maka oleh karena itu kita senantiasa mencoba mentadabbur, mempelajari, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Karena orang yang memahami Al-Quran itulah juga nantinya yang akan mengantarkan kita memahami makna keagungan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kita berusaha bagaimana kita ingin memperoleh malam Lailatul Qadar ini. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Kata Rasulullah SAW, carilah Lailatul Qadar ini pada malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan.
Bahkan Rasulullah SAW mengikat sarungnya. Bahkan Rasulullah membangunkan juga keluarganya untuk sama-sama beribadah, mengharapkan ridha, mengharapkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan ini. Sebab alangkah menyesalnya ketika manusia diberikan kesempatan oleh Allah umur yang panjang, kesehatan, berada di bulan suci Ramadan, tetapi tidak mempunyai azimah, tekad bulat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka sesungguhnya dia termasuk orang yang merugi. Insya Allah pada pembahasan yang berikutnya saya akan mencoba menarasikan, membahas apa tafsir makna surah Al-Qadar yang insya Allah kita akan mempelajarinya. Dengan mempelajari nantinya tafsir surah Al-Qadar, kita menambahkan semangat, motivasi, dan gairah untuk beribadah, terutama meraih Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih banyak saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Inilah hal yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.